to my YouTube channel di V Beauty Story. Oke guys, kita bakalan bahas lagi tentang eyelash extension dan hari ini aku bakal ngebahas tentang remover. Dan ini adalah pelajaran terakhir dari aku buat kalian karena di akhir eyelash extension itu pasti kita akan remover. Jadi, apa sih itu remover? Remover itu adalah proses di mana kita membersihkan sisa bulu mata eyelash atau eyelash yang sudah rusak. Itu mau kita pasang baru lagi atau di retouch. Jadi, kalau misalkan kita pasang baru lagi, berarti semua sisa eyelash extension, bulu mata eyelash yang ada di mata customer itu kita bersihin semua dengan remover. Kalau misalkan kita retouch, itu berarti kerusakannya itu belum full. Kalau kerusakannya belum full, berarti yang kita remove, bukan di remove sih, kalau misalkan retouch itu kita ngambilnya pakai pinset, tapi hati-hati jangan sampai nyabut bulu mata asli. Itu cuman bulu mata yang sudah rusak aja. Misalkan kayak udah lepas separoh, atau dia udah mau lepas, atau dia udah naik banget, kayak gitu kita lepas. Tapi kalau misalkan full mereka mau ngulang dari awal dipasang lagi, itu berarti kita remove. Nah, untuk penentuan harganya gimana? Kalau misalkan kita pasang dari awal lagi, berarti harganya itu ya kayak kita pasang dari awal. Kalau misalkan di retouch, kita lihat kerusakannya. Misalkan nih, kita pasang di harga 100.000. Nah, pas nge-retouch, ternyata yang rusak baru dikit. Bolehlah kita kasih harga 50.000 buat retouchnya. Tapi kalau misalkan separohnya yang udah rusak, berarti di kisaran 80 ribuan. Cuman kalau sebagian besar itu udah rusak, berarti kita saranin untuk di remove dan dipasang ke awal lagi. Dipasang baru lagi gitu. Oke guys, jadi apa aja sih yang harus kalian siapin buat nge-remove? Yang pertama, kalian harus nyiapin cotton bud. Ya, tapi cotton budnya itu bukan cotton bud biasa yang buat ngebersihin kuping gitu. Cotton budnya itu dia bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini guys. Jadi kecil. Ini kita butuh satu pasang setiap kita nge-remove, atau bisa lebih juga, tapi sekali ngoles kita memang harus butuh satu pasang gini. Jadi yang ini buat di atas bulu mata, yang ini buat di bawah bulu matanya, buat ngolesin removernya itu. Nah, removernya itu ada bentuknya kayak apa aja sih? Sebetulnya untuk remover sendiri itu bentuknya itu ada beberapa. Jadi ada yang padat, ada yang cair, ada yang gel gitu guys. Ada yang bentuknya itu glue juga. Nah, di sini aku pakainya yang glue remover. Nih, bentuknya kayak gini. Tuh kalau misalkan diambil tuh kayak gini. Kayak gitu guys. Aku pakainya yang glue. Dan remover ini tuh. Remover ini juga dari mereknya Jovisa. Nggak tahu, aku tuh suka banget pakai Jovisa. Ini bukan endorse ataupun apa. Cuman memang kebetulan aku beberapa dari lem ataupun removernya itu memang aku pakainya Jovisa. Nah, terus gimana cara proses kita nge-removernya guys? Prosesnya adalah seperti ini. Jadi semua bulu mata itu diolesin pakai cotton yang tadi aku bilang itu, cotton budnya itu. Yang satu di atas bulu mata, yang satunya di bawah bulu mata buat ngolesinnya. Jadi prosesnya kayak gini guys, kita olesin semua di bulu mata yang mau di remove. Nah, setelah selesai kita ngolesin removernya itu, kita diemin dulu selama 25 menit atau 30 menit atau paling cepat itu 15 menit. Nah, nanti kalau misalkan udah kita diemin, removernya itu bakalan bekerja buat ngeluruhin si lem bulu matanya itu. Jadi nanti bulu mata palsunya itu, bulu mata eyelashnya itu cuma tinggal dicabutin kayak gini, dan itu tanpa merusak bulu mata asli si customer. Tapi yang perlu kalian ingat guys, dalam menggunakan remover jenis apapun, baik itu yang gel, glue, ataupun yang cair, kalian harus benar-benar hati-hati. Karena remover itu kan sifatnya dia bikin lem bulu matanya itu istilahnya kayak luruh gitu. Berarti remover itu lebih keras daripada lem bulu matanya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan kena mata itu bakalan perih banget guys. Jadi bener-bener kalian harus perhatiin, kalian jangan sampai masuk ke
mata customer kita, karena itu bakalan perih banget. Dan kalian juga harus hati-hati dalam membersihkannya setelah bulu matanya lepas semua. Maka kalau misalkan aku lebih seneng pakai yang glue, karena kalau yang glue itu dia kan bentuknya padat, jadi resiko untuk meresap ke mata itu lebih kecil daripada yang cair. Tapi sebetulnya sama-sama bagus sih, karena fungsinya juga dia sama-sama buat melepas bulu mata eyelash extension dan ngeluruhin si lem eyelashnya itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai gitu, kalian ngelapinnya itu bisa pakai tisu basah aja, jangan pakai kandungan pembersih yang ada oilnya, karena itu nanti bakalan bikin si lem bulu matanya itu jadi nggak awet. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai primer, itu juga lebih bagus, karena primer itu fungsinya buat menguatkan lem bulu matanya itu. Nah guys, pesan aku buat kalian, misalkan kalian itu udah janjian nih mau pasang bulu mata sama customer, kalian sebaiknya ngomong juga dulu ke customer, jangan pakai make up, misalkan kayak maskara atau eyeliner. Karena kalau eyeliner gitu dibersihin masih agak gampang ya guys. Cuman kalau misalkan maskara gitu, apalagi kalau misalkan maskaranya mereka waterproof kayak gitu yang bisa dibersihinnya itu pakai pembersih khusus, apalagi yang ada oilnya, itu agak susah. Dan kalau misalkan kita nyuruh mereka buat cuci muka kan juga kita nggak enak ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan memang kalian sudah janjian dulu gitu, kalian ingetin ke customer kalian buat jangan make up ataupun pakai maskara ataupun pakai eyeliner. Gitu ya guys, semoga kalian paham tentang video ini, tentang video remover eyelash extension. Semoga apa yang aku jelasin bisa ketangkep di kalian dan gak kecepatan juga. Tapi seperti biasa, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tanyain langsung ke aku. Dan jangan lupa, aku gak akan pernah bosan juga buat minta ke kalian buat like, subscribe, dan juga komen di channel aku. Ataupun kalian bisa DM, atau kalian juga bisa kasih saran dan masukan. Aku sangat membuka sekali saran dan masukan dari kalian buat aku. Jadi gitu aja guys, ini adalah pelajaran terakhir buat kalian. Tapi besok-besok aku bakalan masih tetap bahas tentang eyelash extension. Dan kalian bisa request ke aku harus bahas tentang apa. Tapi kalau tentang Russian, kayaknya aku harus belajar dulu buat kalian. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe.